Video kali ini akan membahas mengenai perhitungan daya mekanik turbin. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, turbin berfungsi untuk mengubah energi kinetik arus laut menjadi energi atau daya mekanik. Nah, besarnya daya mekanik turbin ini sangat tergantung pada kecepatan dari arus laut. Daya mekanik turbin dapat dihitung melalui rumus berikut. PM sama dengan 0,5 dikali Rho dikali A dikali PT pangkat 3 dikali CP. Di mana PM adalah daya mekanik turbin dalam watt, Rho kerapatan air laut. Nah, ini nilainya sekitar 1030 kg per meter kubik. A, luas daerah tangkapan aliran air atau swept area dalam meter kubik. Nah, ini nanti akan kita bahas lagi bagaimana cara menentukan luas daerah tangkapan aliran air ini. PT adalah kecepatan arus laut dalam meter per detik, sedangkan CP adalah koefisien daya turbin. Nah, koefisien daya turbin ini merupakan besarnya proporsi energi kinetik yang dapat diubah menjadi energi atau daya mekanik turbin. Nah, nilai maksimum dari koefisien daya ini adalah sebesar 0,593, atau dengan kata lain, koefisien daya turbin tidak dapat melebihi 0,593. Hal ini berarti bahwa yang dapat diubah menjadi energi mekanik turbin maksimum hanyalah sebesar 59,3% dari energi kinetik yang terkandung dalam aliran arus. Perlu juga dicatat bahwa dalam praktek koefisien daya sebesar 0,5 itu sangat sulit diperoleh. Dan koefisien daya sebesar 0,4 biasanya telah dianggap cukup baik. Luas daerah tangkapan aliran air atau swept area untuk turbin sumbu horizontal itu bisa dihitung melalui rumus berikut. Jadi swept area itu sama dengan 0,25 dikali Pi dikali D kuadrat. Di sini Pi-nya itu konstanta, itu sama dengan 3,14, sekitar 3,14 nilainya, nilai Pi. Kemudian D itu adalah diameter turbin. Jadi sebetulnya swept area itu adalah luas lingkaran yang dilintasi oleh bilah turbin. Jadi ini yang namanya swept area, luas lingkaran ini. Sedangkan diameter turbin itu sama dengan 2 kali panjang bilah turbin. Jadi ini kalau kita misalkan ini bilah turbinnya, bilah turbin ada 3 bilah turbin, maka diameternya itu kira-kira sama dengan 2 kali dari panjang bilah turbin ini. Nah, ini kalau untuk turbin sumbu horizontal. Ini cara menghitung swept areanya. Nah, untuk turbin sumbu vertikal, luas daerah tangkapan aliran air itu bisa dihitung melalui rumus berikut. Jadi swept area ini sama dengan 2/3 dikali H dikali D, ini untuk turbin Darius. Sedangkan kalau untuk turbin H Darius dan Saponius, swept areanya itu sama dengan H dikali D, di mana H itu tinggi turbin, D-nya diameter turbin. Nah, untuk menentukan tinggi dan diameter turbin itu bisa dilihat melalui gambar ini. Jadi ini tinggi turbinnya, H-nya, yang ini diameternya. Nah, ini kalau untuk turbin sumbu vertikal. Ini cara menghitung swept areanya. Nah, di dalam praktek, daya mekanik turbin biasanya diatur sedemikian sehingga outputnya itu seperti yang diperlihatkan pada gambar berikut atau pada kurva berikut.
Nah, kurva pada gambar ini biasa disebut sebagai kurva daya turbin. Kurva daya turbin. Nah, pada kurva daya sumbu horizontal ini adalah kecepatan dari arus laut, biasanya dalam meter per detik, ini di sumbu horizontal. Sedangkan pada sumbu vertikal adalah daya mekanik turbin atau keluaran daya turbin. Nah, terlihat bahwa untuk kecepatan arus itu ada 3 istilah atau ada 3 terminologi, yaitu kecepatan cut-in disimbolkan dengan PI, kemudian ada kecepatan rated disimbolkan dengan PR, kemudian yang ketiga ada kecepatan cut out disimbolkan dengan P0. Nah, kecepatan cut-in atau PI ini adalah kecepatan minimum di mana turbin mulai menghasilkan daya. Jadi, kalau kecepatan arus itu di bawah atau lebih kecil dari kecepatan cut-in, maka turbin tidak menghasilkan daya atau daya turbinnya sama dengan 0. Nah, turbin arus laut biasanya memiliki kecepatan cut-in sekitar 0,5 meter per detik. Ini kecepatan cut-in-nya. Kecepatan rated adalah kecepatan di mana turbin menghasilkan daya sebesar daya rating. Daya rating ini adalah daya maksimum yang diizinkan mengalir pada turbin secara terus-menerus. Jadi kalau misalkan turbin memiliki daya 500 kW, maka nilai 500 kW itu adalah daya rating dari turbin tersebut. Nah, turbin arus laut itu memiliki kecepatan rated antara 2 sampai 3 meter per detik. Itu kecepatan ratednya. Sedangkan kecepatan cut out atau V0 adalah kecepatan di mana turbin mulai berhenti menghasilkan daya atau turbin dimatikan atau shutdown. Nah, turbin dimatikan pada kecepatan di atas kecepatan cut out untuk melindungi turbin dan peralatan lainnya terhadap pembebanan yang berlebihan akibat kecepatan arus yang terlalu tinggi. Nah, turbin arus laut itu biasanya memiliki kecepatan cut out di antara 5 sampai 6 meter per detik. Nah, daya turbin sebagai fungsi dari kecepatan air ini diringkaskan pada tabel berikut. Jadi kalau kecepatan arus itu di bawah kecepatan cut-in atau lebih kecil dari kecepatan cut-in, maka daya turbin sama dengan 0. Ini kalau kecepatan arus itu di bawah kecepatan cut-in. Kemudian kalau kecepatan arus air itu di antara kecepatan cut-in dan kecepatan rated, maka daya turbin itu proporsional dengan kecepatan arusnya. Nah, ini kecepatan daya turbin itu sesuai dengan rumus daya turbin seperti ini. Jadi kalau kecepatan arus air itu di antara kecepatan cut-in dan kecepatan rated, maka daya turbin itu sebesar 0,5 dikali Rho dikali A dikali PT pangkat 3 dikali CP. Jadi dayanya itu meningkat sesuai dengan kecepatan arus. Jadi kalau kecepatan arus naik, dia juga naik gitu. Ini kalau kecepatan arus berada di antara kecepatan cut-in dan kecepatan rated. Nah, kalau kecepatan arus air itu berada di antara kecepatan rated dan kecepatan cut out, maka daya turbin konstan sebesar daya ratingnya.
Sedangkan kalau kecepatan arus air di atas kecepatan cutout, maka daya turbin itu sama dengan 0 atau turbinnya dimatikan. Nah, ini untuk gunanya untuk melindungi turbin dan peralatan lainnya. Jadi ini pengaturan daya turbin itu seperti ini. Jadi dia biasanya mengikuti kurva daya turbin. Nah, pengaturan daya turbin seperti yang telah diuraikan tadi, itu dilakukan dengan cara mengatur nilai koefisien daya atau CP. Seperti pada gambar ini. Nah, di sini pada kecepatan arus air antara cut-in dan rated, itu nilai koefisien daya adalah konstan atau diatur konstan. Nah, pada koefisien daya konstan ini, kecepatan rotor turbin akan meningkat sejalan dengan peningkatan kecepatan arus air. Dengan demikian, sesuai dengan rumus daya turbin juga akan ikut naik bila kecepatan arus naik. Nah, di sini kalau kecepatan arus itu di antara cut-in dan rated, itu CP-nya itu diatur konstan. Nah, karena CP konstan, maka kalau kita lihat dari rumus ini, kalau CP konstan, PT-nya atau kecepatan arusnya semakin naik, maka PM juga akan semakin naik. Jadi sesuai dengan kurva ini. Nah, bila kecepatan arus ini terus meningkat dan daya yang dihasilkan melewati daya rating turbin, maka sistem kontrol turbin akan bekerja untuk mengurangi kecepatan rotor turbin tersebut dan nilai koefisien daya akan semakin kecil. Oleh karena koefisien daya semakin kecil, maka sesuai dengan rumus daya turbin, daya mekanik turbin akan konstan walaupun kecepatan arus meningkat. Jadi kalau kecepatan arus air di atas kecepatan ratingnya, maka CP-nya ini diatur semakin kecil. Nah, karena CP semakin kecil, maka kalau kita lihat dari rumus ini, kalau CP-nya semakin kecil, walaupun kecepatan arus naik, daya tetap konstan. Jadi ini semakin kecil, ini naik, walaupun ini naik, tapi karena CP-nya semakin kecil, maka daya turbin itu bisa diatur konstan. Jadi seperti ini. Nah, ini cara pengaturan daya tadi. Jadi daya itu diatur dengan cara mengatur nilai koefisien daya atau CP ini. Oke, kemudian ya berikut ada contoh soal untuk perhitungan daya turbin. Jadi kita lihat contoh soalnya. Sebuah turbin arus laut horizontal itu memiliki daya rated 500 kW atau daya ratingnya 500 kW. Panjang bilah turbin 6 meter, sedangkan kecepatan cut-in, rated, dan cut-out itu berturut-turut sebesar 0,5, 3, dan 6 meter per detik. Nah, bila diasumsikan koefisien daya adalah 0,31, CP-nya 0,31, tentukan daya mekanik turbin pada kecepatan arus laut 1 meter per detik, 2 meter per detik, 4 meter per detik, dan 7 meter per detik. Nah, untuk menghitung daya mekanik turbin, itu bisa kita pakai rumus yang tadi, PM sama dengan yang ini, PM sama dengan 0,5 dikali rho, dikali A, dikali PT pangkat 3, dikali CP. Rho-nya kerapatan air laut, yaitu 1030, diketahui nilainya. Kemudian CP-nya 0,31, PT-nya itu tadi untuk yang
pertanyaan pertama 1 meter per detik. 1 meter per detik, ini 1. Nah, A-nya ini swept area. Swept area kita pakai rumus karena turbinnya turbin sumbu horizontal, maka kita pakai rumus ini. 0,25 dikali Pi dikali D kuadrat. D-nya diameter turbin. Nah, dari soal diketahui panjang bilah turbin 6 meter. Maka diameternya itu 2 kali panjang bilah turbin, 12. Jadi diameter turbinnya itu 12 meter, sehingga swept areanya atau luas daerah tangkapannya itu A sama dengan 0,25 dikali Pi dikali 12 kuadrat. Nah, ini kalau dihitung 113 meter kuadrat. Ini luas daerah tangkapan aliran air turbin atau swept area. Nah, sehingga daya mekanik turbin pada kecepatan arus laut 1 meter per detik itu adalah PM sama dengan 0,5 dikali 1030 dikali 113 dikali 1 ya, karena kecepatan arus lautnya 1 pangkat 3 dikali 0,31. 0,31 ini CP-nya atau koefisien dayanya. Nah, ini kalau dihitung daya mekanik turbin itu sebesar, ini kalau dihitung 18.040 watt atau 18,04 kilowatt. Ini daya mekanik turbin pada kecepatan arus laut 1 meter per detik. Nah, untuk kecepatan arus laut 2 meter per detik, tinggal kita ganti aja. 1 kita ganti dengan 2. Ini kalau untuk kecepatan arus laut 2 meter per detik. Nah, ini kalau kita hitung daya mekanik turbinnya itu sebesar 144.324 watt atau 144,324 kilowatt. Nah, ini daya mekanik turbin atau keluaran daya turbin pada kecepatan arus laut 2 meter per detik. 144,324 kW. Oke, itu contoh soal untuk perhitungan daya turbin. Nah, di sini juga ada soal-soal latihan. Nah, ini saya kira bisa dikerjakan masing-masing karena caranya sama seperti pada contoh soal tadi. Oke, saya kira untuk kali ini cukup sekian.